Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dipstisita, NPM 1951-822, Prodi S1 Kewirausahaan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk resiko pasar. General Marketing Risk resiko pasar secara umum. General Marketing Risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral satu negara melakukan kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya, seperti menaikkan suku bunga, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Spesifik market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagai bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilaian di mana lembaga penilaian tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik bahwa mereka mengumumkan PT XYZ memiliki kerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga seperti tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Salah satu perusahaan di mana publik manajemen atau komisaris perusahaan tersebut tidak kriminal yang luar biasa dan diekspose oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya, bersifat haram. Contohnya suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi hukumnya haram. Jenis-jenis resiko pasar. Resiko suku bunga, resiko kerugian. Pada posisi keuangan, neraca dan rekening administrasi karena perubahan suku bunga. Resiko suku bunga pada banking book merupakan bentuk resiko pasar paling dominan di perbankan Indonesia, yang meliputi repricing risk, yield curve risk, basic risk, option risk. Selain banking book, bank wajib pula mengelola resiko harga yang disebabkan oleh exposed trading book atau tanpa memandang jenis resiko. Karena unrealized mark to market (MTM) gain loss berpengaruh langsung pada pendapatan dan atau regulatory capital. Risiko nilai tukar, risiko kerugian pada posisi keuangan, narasi, dan rekening administrasi akibat perubahan nilai tukar valuta asing, termasuk perubahan harga emas di mana. Risiko ekuitas, risiko kerugian pada posisi keuangan, narasi, dan rekening administrasi akibat perubahan nilai ekuitas dan mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori AFS. Available of sale. Risiko komoditas, risiko kerugian pada posisi keuangan, narasi, dan rekening administrasi akibat perubahan nilai komoditas. Risiko translasi, baik trending maupun banking book. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar yaitu 1. Faktor fundamental ekonomi, 2. Terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, 3. Campur tangannya financial authorities,
4. Perimbangan kekuatan, permintaan dan penawaran. 5. Likuiditas pasar. 6. Suburnya kegiatan arbitrage. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.